Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-11 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, hari pertama dari hari-hari tasyrik. Kita masih berada di Mina untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Para bapak ibu, saudara-saudari jamaah Haji Ramani yang saya cintai karena Allah, dan seluruh jamaah haji yang mendengarkan kajian ini di tenda ini, di saat-saat sekarang ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir dan juga berdoa, karena ini adalah tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang membuat kita semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beberapa hal yang merupakan adab-adab berdoa. Yang pertama, agar kita semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa doa itu hukumnya wajib. Dan wajib artinya ma amarallah amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqan. Setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka harus kita pahami baik-baik, yang tidak berdoa berdosa dan diancam dengan siksa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa.
wal aslu fil amril mutlaq lil wujub. Dan asal hukum di dalam sebuah perintah yang mutlak adalah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah. Di situ perintah dari Allah. Dan asal hukum perintah, hukumnya wajib. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku kabulkan bagi kalian. Dalam surat Al-A'raf ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'uuhu mukhlishina lahud-din. Berdoalah kalian seluruhnya dengan penuh keikhlasan hanya untuknya dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita semangat untuk berdoa. Berdoa hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang berdoa niscaya dia akan terlepas dari sifat kesombongan di dalam dirinya. Kesombongan adalah dosa besar. Dan kesombongan yang paling besar adalah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, lanjutan ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman kepadaku, maka hendaklah kalian berdoa kepadaku. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya, lihat, innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sehina-hinanya. Lihat penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Beliau mengatakan, wal ayatul karimah dallat ala anna ad-du'a minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku. Maka beliau mengatakan, fa'afada dzalika anna ad-du'a ibadah. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a ar-rabbi istikbar. Dan bahwa meninggalkan doa kepada Allah adalah sebuah kesombongan. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan ini. Seorang hamba tidak mau berdoa kepadanya. Kenapa kesombongan ini paling buruk? Wa kaifa yastakbirul 'abdu min du'ai man huwa khaliqun lah. Bagaimana bisa seorang hamba tidak mau berdoa, menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepada zat yang menciptanya, wa raziquh, dan memberikan rezeki kepadanya, wa mujiduhu minal adam, dan mengadakannya dari tidak ada, wa khaliqul a'lami ajma', dan pencipta seluruh alam semesta, wa raziquh, wa muhyi, wa mumituh, wa muthibuh, wa mu'aqibuh, yang memberikan rezeki kepada alam semesta tersebut, menghidupkan, mematikan, memberikan ganjaran pahala, dan juga memberikan siksa. Maka hati-hati jadi orang yang sombong. Dan wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang paling terburuk kecuali ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang membuat seorang semangat untuk berdoa, tidak ada amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa kepada Allah. Apalagi nanti kita mau melempar jamarat,
yang tiga, al-ula, al-wusta, maka disunnahkan dengan sangat untuk memperpanjang doa. Memperpanjang doa. Lihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu apapun. Para ulama bahasa mengatakan akhassul khusus syai'. Segala yang paling terkhusus adalah sesuatu. Makanya Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Sama ini, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling mulia di sisi Allah Jalla fi'ula dibandingkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, mengapa doa bisa mengalahkan kemuliaannya dari ibadah-ibadah lainnya? Dijelaskan juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, mengapa doa paling mulia di sisi Allah. Dalam perkataan beliau di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, beliau mengatakan, qila wajhu dzalik annahu yadullu ala qudratillahi ta'ala wa ajzid da'i. Ini yang saya sering ingatkan, terutama kemarin sebelum berwukuf di Arafah. Saya sering ingatkan ini. Mengapa doa adalah amal ibadah paling agung di sisi Allah Subhanahu, paling mulia di sisi Allah. Karena saat orang berdoa akan menampakkan kuasa Allah dan menampakkan lemahnya seorang hamba. Dan itu yang paling Allah sukai dari seorang hamba yang sedang berwukuf di Arafah. Makanya Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, apa saja selama bukan dosa dan memutuskan hubungan rahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang kepadaku penuh dengan lusuh, debu, hina, hanya memakai 2 kain ihram, tidak membawa apa-apa dan seterusnya. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan yang ada pada saat orang berdoa. Orang doa akan mengangkat tangan. Nanti kita akan mempelajari adab berdoa. Mengangkat tangan, meminta kepada Allah. Itu terlihat kuasanya yang maha kuasa dan hinanya sang hamba dari yang maha kuasa tersebut. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang keberapa sekarang? Yang keempat, agar seseorang semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa doa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, makhluk sekaya apapun dimintai beberapa kali dalam sehari saja sudah bosan dia untuk dimintai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlih, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Mintalah kepada Allah oleh kalian seluruhnya dari karunia-Nya. Allah sangat suka untuk dimintai. Ya. Semakin dimintai, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Kemarin ada ibu-ibu yang bertanya tentang anaknya nitip doa agar ketika di Arafah disebutkan doa ini. Apa doanya? Agar pintar main basket. Maka sebutkan saja. Meskipun itu perkara duniawi, tapi seperti yang kita katakan, arahkan kepada hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tapi Allah suka dimintai. Semakin dimintai, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai. Yang kelima, dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa, bahkan disebut oleh para ulama sirrul ubudiyah,
rahasia penghambaan diri kepada Allah. Dan ini membuat orang gemar untuk berdoa. Apa-apa minta kepada Allah. Apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa doa adalah hakikat bertawakal kepada Allah. Anda ngaku orang bertawakal, maka berapa persentase doa Anda di dalam sebuah proyek yang Anda sedang kerjakan? Allah berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut disebutkan oleh para ulama sebagai rahasia penghambaan diri kepada Allah. Kewajiban kita beribadah, tapi ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali hanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, sebelum yang terakhir, agar seorang semangat untuk berdoa. Yakini baik-baik, orang yang paling lemah bukan orang yang tidak bisa mengangkat barbel sekian berat, orang yang tidak bisa kerja sekian semangat. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya hanya sekedar meminta kepada Allah Jalla fi'ala. Hanya sekedar meminta. Itu orang yang paling lemah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "A'jazun nas man 'ajaza 'anid du'a." Manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling tidak bisa berdoa. Paling lemah, paling tidak semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Nah, ini perhatikan. Dan manusia paling bakhil, kikir, pelit, medit, koret, apa lagi itu? Ya, adalah yang paling bakhil dalam salam. Minimal kita masuk kamar ini salam, ketemu orang salam. Ya, ini termasuk daripada syiar seorang Muslim. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan assalam min syiaril Islam. Salam. Masuk kamar, salam. Melewati orang, berpapasan dengan orang, salam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik yang ketujuh yang terakhir agar seseorang bersemangat untuk berdoa adalah bahwa doa sebab diangkatnya musibah setelah datangnya. Bahkan doa akan menghadang musibah yang sudah ditakdirkan, sehingga orang yang berdoa tersebut, sehingga doanya tersebut menghalang-halangi takdir buruk bagi seorang manusia tersebut. Coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, la yughni hadar min qadar. Yang artinya sikap hati-hati tidak akan bermanfaat kalau memang sudah takdirnya. Hati-hati tidak akan bermanfaat kalau memang sudah takdirnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak." Ketahuilah bahwa yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah terkena padamu. Tetapi yang sudah ditetapkan untukmu maka tidak akan pernah meleset dari. Tidak akan bermanfaat sikap hati-hati dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, lihat beda kaitannya dengan doa. Wad du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa bermanfaat terhadap sesuatu musibah yang sedang turun untuk segera diangkat atau yang belum turun. Bagaimana ceritanya? Wa inna du'a la yalqal bala'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Maka doa menghadang bala tersebut. Sebesar-besarnya doa seorang hamba, dia akan menghadang. Seberapa besar doa seorang hamba, dia akan menghadang musibah yang mau turun kepada dirinya. Subhanallah.
Sampai hari kiamat itu saling hadang-hadangan. Sampai hari kiamat. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin yang kedua adalah adab-adab berdoa. Yang pertama yaitu memuji Allah Azza wa Jal dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, beliau bercerita, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ada orang masuk, ini sepertinya kejadiannya di masjid, lalu dia sholat kemudian berdoa. Setelah selesai sholat lalu berdoa dengan mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari perbuatan orang tersebut, ajilta ayyuhal musalli, wahai orang yang sedang berdoa, engkau tergesa-gesa dalam doamu. Kenapa tergesa-gesa? Idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahli wa salli alayya thumma du'a. Jika engkau salat berdoa, maka pujilah Allah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus belajar lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita hanya bisa alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan saya sering mengingatkan doa-doa yang berdasar dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW lebih afdal dan lebih barakah. Maka belajarlah memuji Allah dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal itu. Kemudian bersalawatlah engkau atasku, lalu baru berdoa. Berarti tahapannya yang pertama puji Allah, kemudian setelah itu baru doa. Kemudian orang itu mengerjakan, dan ini manhaj. Ini manhaj salaf. Orang itu langsung mengerjakan tanpa tunda. Dan ini gaya hidup para salaf saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apabila ada perintah, kerjakan tanpa tunda. Maka beliau langsung sholat lagi. Setelah sholat baru beliau berdoa dengan cara memuji Allah, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdoa. Apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang sedang sholat, berdoalah engkau, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum memohon, puji Allah. Belajar lisan kita untuk memuji Allah. Ya Allah, engkau maha besar, engkau maha kuasa, engkau maha pencipta, engkau maha pengatur. Nasibku hanya ada di tanganmu, aku adalah hambamu. Ayah ibuku adalah hambamu. Nah, semuanya engkau telah takdirkan. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa tertahan sampai disolawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya ingin menyinggung. Ada sebagian kadang-kadang mengatakan salawatin aja dulu. Ya, ingin mobil, pegang mobilnya, salawatin aja dulu. Ingin rumah, pegang rumahnya, salawatin aja dulu. Maka sebenarnya berdasarkan dari ini nih, hadis-hadis yang semisal dengan ini. Cuma prakteknya tidak mesti harus seperti itu. Prakteknya adalah sebelum meminta bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, adab di dalam berdoa adalah al-jazmu fid du'a, yaitu menekadkan diri saat berdoa. Benar-benar bertekad bulat saat berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Nah, kata-kata jika engkau kehendaki ini jangan diucapkan saat berdoa.
dijauhi, diucapkan saat berdoa. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh salehat insya Allah. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik insya Allah. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Kenapa tidak boleh? Karena itu menunjukkan kurang tekad dan kurang kuatnya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'zimil mas'alah fa innahu la mustaqrahalah. Sesungguhnya Allah tidak dipaksa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa saja yang diminta. Yang ketiga, adabnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, yaitu adabnya yang ketiga, mengulang-ulang doa, minta terus-menerus. Jangan sekali dua kali. Ya, mengulang-ulang doa sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah menyukai orang-orang yang mengulang-ulang di dalam berdoanya. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya seseorang berdoa menghadap kiblat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas orang-orang Quraisy dalam hadis riwayat Bukhari, istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah fada'a ala Quraisy. Beliau menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, dan berdoa untuk keburukan orang-orang Quraisy. Kemudian yang selanjutnya mengangkat doa. Asal hukum dan adab berdoa adalah mengangkat tangan saat berdoa. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, bahkan ini hadisnya mutawatir, mengangkat doa, mutawatir ma'nawi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu dalam berdoa beliau mengangkat tangannya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang beliau tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangannya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayh. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita juga, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengatakan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama juga saat berdoa adabnya adalah harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, harus yakin. Karena kalau seandainya tidak yakin, maka kurang dikabulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah Subhanahu wa taala mengampuni doa-doanya. Yang terakhir, berdoalah hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah, apapun siapapun, bahkan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kecuali kepada Allah semata. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita semangat untuk berdoa, dan semoga kita di hari-hari ini diberkahi hari-harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan.
Bismillah, walhamdulillah. Ada pertanyaan, bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Yang pertama, sangat dianjurkan berdoa di dalam sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Fa'akthiru fihi minad du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka berdoalah di dalam, dan maka perbanyaklah doa di dalam. Maka disyariatkan, disunnahkan dengan kesunahan Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwa berdoa di dalam sholat lebih afdal daripada berdoa di luar sholat. Berdoa di dalam sholat lebih afdal daripada berdoa di luar sholat. Kenapa? Karena memang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau banyak berdoa di dalam sujudnya, sebelum salamnya. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Kadang kadang sebagian yang belum hafal doa, ya, dia ingin membaca doa dengan bahasa Indonesia. Saya sering menjawab pertanyaan dengan bahwa berdoa di dalam sujud 3 tahapan. Yang pertama, membaca zikir dan doa sebagaimana yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling afdal. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baca subhana rabbiyal a'la. Baca Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu. Dan doa-doa lain yang memang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud. Yang kedua, jika ingin menambah, tidak puas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya tersebut, maka boleh ditambah dengan doa-doa baik dari Al-Qur'an ataupun doa-doa dari doa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Meskipun beliau belum pernah baca di dalam sujudnya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dengan doa yang dia bisa dari bahasa Arab. Adapun dengan bahasa Indonesia, sebagian ulama membolehkannya, saya lebih condong kepada tidak membacanya dengan bahasa Indonesia. Kalau seandainya dalam hati boleh saja, tidak mengapa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhiyas shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu apapun dari ucapan manusia. Tapi sebagian ulama ada membolehkan walaupun dengan bahasa Indonesia. Demikian. Kalau yang bahasa Arab dilafalkan, ya, dilafalkan dan baca doa macam-macam sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Aisyah radhiyallahu hafizahullah. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kadang-kadang kita tidak mencukupkan doa dengan keberkahan doa wahyu. Ya, doa Al-Qur'an itu wahyu, doa di dalam hadis itu wahyu. Dan itu mencakup semua keperluan kita dunia akhirat. Nah, ada lagi? Nah. Ya. Poin 2, Ustaz. Karena dalam doa mengangkatkan diri dalam doa. Karena kan kita minta mohon ya Allah apabila itu baik, gampangkan. Apabila itu tidak baik bagi kami, jauhkan. Gampangkan. Kita sendiri menentukan kayaknya nih. Tidak. Yang tadi kita katakan bahwa tidak boleh berdoa jika dengan mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta, Allah marhamni in syi'ta, ya Allah ampuni dosaku jika engkau kehendaki, rahmati aku jika engkau kehendaki, seakan-akan dia tidak sesungguh-sungguhnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud yang terlarang. Adapun kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah kabulkanlah permintaan ini jika baik untuk duniaku, akhiratku, dan agamaku, maka ini bagus. Kenapa? Karena menyandarkan diri kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Bagus pertanyaan ini. Saya bersedekah kepada anak yatim. Kemudian saya ingin anak yatim tersebut mendoakan saya. Yang paling bagus adalah bersedekahlah kepada anak yatim, sayangilah anak yatim. Bahkan ada riwayat apabila hati sedang keras, dengar ceramah masa bodoh, dengar ayat Al-Quran, tidak masuk ke dalam qalbu, tidak pernah menangis karena Allah, malas-malas beribadah, maka imsah ra'sal yatim. Maka usaplah kepala anak yatim tersebut agar hati kita menjadi lembut kembali. Artinya apa yang saya sampaikan, berbuat baik kepada anak yatim itu adalah amalan sangat agung. Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Dekatnya seperti dekatnya dua jari jemari. Ada yang mengatakan ujungnya dekat, ada yang mengatakan jari jemarinya dekat dan tidak pernah bisa terpisah. Nah, timbul pertanyaan, kalau saya bantu anak yatim, tapi saya modus, Ustaz. Saya ingin juga didoakan. Bahasa saya modus ya. Saya ingin juga didoakan oleh mereka. Bagaimana? Memang kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innakum tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu diberikan kemenangan, dikabulkan doa kalian dengan orang-orang lemah dari kalian. Akan tetapi yang paling utama adalah kita bersedekah, menyantuni anak yatim, selesai. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita sendiri yang berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan apa yang kita lakukan tadi. Ya Allah, saya sudah membantu anak yatim. Kabulkanlah doa saya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, saya kurang paham ya rumusnya biar ada doa Ustaz. ya. Enggak, di awal dulu puji Allah, kemudian bersalawat dulu, baru sebutkan doa. Doa apa saja. Yang jelas jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap doa kemudian puji, salawat, doa. Puji tidak. Puji Allah dulu, kemudian berdoa, bersalawat, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan. Nah, ada lagi? Ya. Mengusap ke ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan setelah berdoa mengusap. Akan tetapi kita lebih condong kepada pendapat bahwa seseorang ketika setelah berdoa maka tidak mengusapnya. Allah. Cukup? Ya, satu lagi Pak Retno. Saya di sini saya sudah hafal. Saya di sini belum hafal Bapak-bapak ini. Apa? Hafal Pak Iskandar, Pak Dokter Iskandar, Pak Ferus, Pak Iqbal, Pak Aziz, Pak Pangaribuan, aduh lupa. Pokoknya di sini saya sudah hafal, sini belum. Ya. Makanya harus ganti kayaknya. Pindah. Silakan Pak Retno. Apa? Angkat tangannya itu bagaimana sih? Maka jawabannya Rasul sesuai dengan hajatnya sebenarnya. Rasul SAW kadang angkat tangannya, angkat tinggi, kelihatan kedua ketiak. Kalau kedua ketiaknya kan begini, berarti nggak mungkin begini. Tapi ada kadang-kadang beliau angkat tangan, kemudian yang paling utama adalah ini wajah, ini kedua telapak tangan, perut kedua telapak tangan menghadap ke wajah, ya, menghadap ke wajah. Boleh dirapat, boleh tidak. Ada yang khilaf di antara dalam masalah itu. Ada yang mengatakan tidak dirapatkan, ada dirapatkan. Nah, silakan Pak Wisnu. Nah, tidak mengapa dua-duanya dilakukan. Diakhirkan dan juga diawalkan. Tidak mengapa. Karena hadisnya kan tadi kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala nabi. Setiap doa tertahan sampai disolawatkan atas Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan solawatin aja dulu gitu. Cukup? Oke? Silakan Pak Iqbal.
berdoa sambil memejamkan mata. Tidak, saya belum tahu ada riwayat yang harus memejamkan mata. Kalau boleh, tidak ada larangan. Sependek pengetahuan saya saat berdoa. Kecuali ketika sholat, maka jauhi. Karena berdoa ketika sholat kita menghadap kepada Allah SWT. Cukup ya. Nanti pertanyaan lebih banyak kepada Ustadz aja, Ustadz Abu Aisyah. Bagaimana kebiasaan kita? Beliau ahli fatwa kita di sini. Baik, ini yang bisa disampaikan, dan seperti ini insya Allah kajian selalu habis zuhur, kemudian nanti habis isya setengah jam. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.